ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setelah kita menyelesaikan seluruh agenda puasa kita, lalu kita sudah berada di hari-hari biasa, maka kita perlu untuk mengevaluasi sejauh mana dampak puasa itu dalam hidup kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan penuh dengan keberkahan. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Nah, jadi Rasulullah menyebut bulan Ramadan itu bulan penuh keberkahan. Nah, kita perlu untuk mengetahui ini. Barokah itu apa dan bagaimana dampak dari keberkahan Ramadan itu dalam kehidupan kita. Imam Ar-Raghib Al-Asbahani, beliau dalam kitabnya menjelaskan tentang makna al-barakah, hiya subutul khairi al-ilahi fi syai'. Subut al-khairil ilahi fi syai'. Tetapnya, bertahannya kebaikan dari Allah pada sesuatu. Itu makna daripada al-barakah, subutu al-khairil ilahi fi syai'. Tetapnya, bertahannya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Andaikan penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kami akan bukakan kepada mereka barokat, kebaikan-kebaikan yang akan bertahan, sumbernya dari langit dan bumi. Jadi bertahan itu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian beliau mengatakan wasummiya bidzalika li subutil khair. Disebutkan bertahannya kebaikan itu juga karena di dalam bahasa Arab air yang bertahan di sebuah tempat itu disebut dengan birkah namanya, ya, dengan al-birkah. Maka birkah itu semacam kolam, nah itu bertahan air di situ, tidak pergi kemana-mana, itu disebut dengan al-birkah. Jadi secara umum makna al-barakah subutu al-khairil ilahi fi syai', bertahannya kebaikan Allah pada sesuatu. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan al-barakah haqiqatuha as-subutu wal luzumu wal istiqrar. Hakikat daripada barakah adalah bertahan, menetap, dan tidak kemana-mana. Jadi itu artinya. Sehingga onta yang sedang merebahkan badannya itu dalam bahasa Arab disebut dengan barokah, barokal ba'ir. Onta yang sedang merebahkan badannya, bertahan di bumi itu, di tanah itu namanya barokah. Kemudian air
dalam kolam yang tidak bergerak itu disebut dengan birkah karena bertahan di situ. Nah, jadi arti barokah bertahannya kebaikan, ya, bertahannya kebaikan. Dan ada makna lain yaitu an-nama wa ziyadah, tumbuh dan semakin baik, semakin bagus, semakin bertambah. Nah, kalau saya secara pribadi sering untuk menerjemahkan makna operasional, lebih mudah kita untuk menerjemahkan barokah itu dengan dia tetap ada dan kita merasakan keberadaannya. Dia tetap ada dan kita merasakan keberadaannya. Umpamanya barokah waktu. Waktu ada dan bertahan, tetap ada rasanya begitu. Sehingga ada yang kita dapatkan dari waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Barokah umur, dia nggak pergi, tapi ada sesuatu yang tertinggal. Itu namanya barokah umur. Ada karya yang kita bisa lakukan, ya, sehingga keberadaan kita ini seperti betul-betul dirasakan keberadaan. Jangan sampai hidup seperti pepatah mengatakan wujuduhu ka'adami, keberadaannya seperti orang tidak ada. Atau dalam bahasa kita, datang tak menggenapkan, pergi tak mengganjilkan. Itu jangan sampai kayak begitu. Tapi barokah umur dimanfaatkan sehingga ada bekasnya, ada yang bertahan dari umur itu. Begitu juga dengan barokah harta. Dia ada, diberikan oleh Allah. Kita merasakan betul keberadaannya sehingga manfaatnya ada. Nggak pergi hilang begitu saja habis. Ada manfaatnya untuk proyek-proyek umat, untuk kemaslahatan bersama. Dirasakan oleh orang barokahnya. Dan ma'asyiral muslimin wal muslimat, begitu juga dengan umpamanya barokah anak. Diberikan oleh Allah amanah anak. Kita betul merasakan keberadaannya dan betul-betul dia ada, kita merasakan keberadaannya sehingga anak ini menjadi anak yang bermanfaat. Nah, ini disebut dengan barokah. Lalu syahrun mubarak, bulan yang penuh barokah ini, dia ada dan kita merasakan keberadaannya. Betul-betul rasa keberadaannya itu tidak hanya pada saat bulan Ramadan, tapi kehadirannya pun bisa kita rasakan sampai di luar Ramadan. Nah, itu disebut dengan an-nama wa ziyadah, tumbuh, dia bertahan, tidak hanya bertahan, tapi terus kita rasakan manfaatnya sampai di luar Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini yang hendak kita cari. Apa saja barokah Ramadan yang perlu untuk menjadi perhatian kita, untuk kita pertahankan, minta sama Allah supaya bertahan. Karena min barakatil hasanah al hasanatu ba'daha. Di antara keberkahan dari kebaikan adalah adanya keberkahan berikutnya, ada kebaikan berikutnya. Itu barokahnya kebaikan itu. Kita melakukan kebaikan, nanti ada lagi kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Jahat juga begitu. Biasanya untuk menutupi kejahatan, orang berpikir jahat lagi, na'udzubillah, makin dikerjain sama setan. Dia satu sekali berbuat jahat, lalu dia bisa tutupi dengan kejahatan, dia berusaha untuk mencari lagi untuk menyelamatkan diri sehingga kejahatan makin hari makin banyak. Tapi keberkahan daripada kebaikan, makin dia melakukan kebaikan, makin dia punya semangat untuk melakukan kebaikan, mencari lagi kebaikan, terus tumbuh kebaikan. Nah, apa di antara yang perlu untuk kita pikirkan dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Ramadan ini betul-betul bisa bertahan kebaikannya untuk kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang paling pertama, minta sama Allah agar ketaatan selama Ramadan itu tetap bertahan. Nah, itu dulu. Yang paling pertama adalah minta sama Allah agar kebaikan yang telah kita dapatkan selama bulan Ramadan itu bisa bertahan. Dan kita berlindung kepada Allah
supaya tidak kembali kepada kejahatan dan kemalasan. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku, arahkan hatiku kepada ketaatan kepadamu. Itu doa kita. Ya Allah, hati ini berbolak-balik, semaumu ya Allah bisa engkau lakukan. Tapi arahkan hatiku itu untuk kepada kebaikan saja. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Sehingga hati kita yang berbolak-balik tetap selalu arahnya kepada kebaikan. Nah, ini yang paling pertama kita minta betul sama Allah, agar kebaikan-kebaikan itu bertahan di hati kita, kecintaan kepada kebaikan-kebaikan itu bisa bertahan ada dalam hati kita. Dan kita sudah alhamdulillah belajar berbagai macam doa. Silahkan lihat kembali video-video sebelumnya tentang doa-doa dahsyat. Di antaranya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku mohon kepadamu, minta kepadamu untuk melakukan kebaikan-kebaikan, meninggalkan kemungkaran. Jadi itu yang pertama, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala berlindung supaya kita tidak kembali kepada kemalasan, kepada kejahatan, dan minta hati kita terus diarahkan kepada ketaatan. Yang kedua adalah kita telusuri, ingat lagi apa yang menjadi kebiasaan kita di bulan Ramadan. Di antaranya adalah qiyamul lail. Ya, alhamdulillah selama Ramadan kita diberikan oleh Allah nikmat luar biasa. Bisa sampai 8 rakaat, tambah 3 rakaat dengan witirnya, 11 rakaat, selalu bisa kita laksanakan. Nah, mudah-mudahan ya, amal ini kita dawamkan setelah Ramadan, meskipun tidak harus 11 rakaat, tapi ada amal yang enggak kita tinggalkan. Minimal 2 rakaat kita lakukan, tapi terus dawam, rutin kita lakukan. Ya, rutin kita lakukan. Nah, ini kita terus harus jaga ini, meskipun tidak seintensif bulan Ramadan, tetapi kita usahakan untuk rutin, karena al-qalilud daim khairun minal katsiril munqati'. Ya, sedikit tetapi rutin lebih baik dibandingkan banyak tapi terpotong-potong dan terputus-putus. Masyaallah muslimin wal muslimat, qiyamul lail ini menempati posisi yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kalau kita ingin mendapatkan maqaman mahmuda, posisi yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita jaga apa yang sudah kita bisa lakukan di Ramadan, yaitu qiyamul lail. Nah, ini yang kedua. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah mendawamkan puasa sunnah. Setelah 1 bulan Ramadan ternyata kita mampu melakukannya. Pasti puasa-puasa berikutnya yang sunnah sangat mampu kita untuk melakukannya. Tapi perlu azam dan tekad. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menyediakan kepada kita berbagai macam variasi puasa. Setelah Ramadan ini ada 6 hari di bulan Syawal, yang apabila kita melakukannya insya Allah seperti puasa setahun penuh. Kemudian di hari-hari biasa, setiap bulan ada 3 hari setiap bulan. Ada ayyamul bid. Kemudian dalam pekanan ada, dalam pekanan ada puasa Senin, puasa Kamis. Bahkan kalau ada orang yang betul-betul ingin menjadi ahli puasa, ada lagi puasa yang disebut dengan puasa Nabi Daud.
Jadi luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menyediakan kepada kita variasi-variasi ibadah yang namanya puasa ini. Dan orang yang rajin berpuasa insya Allah pahalanya sangat luar biasa, dan ahli puasa ini akan mendapatkan sebuah tempat di surga yang khusus dimasuki oleh ahli puasa ini. Mudah-mudahan barokah Ramadan, puasa Ramadan itu berdampak kepada barokahnya tinggal bekas puasa itu semangat kita di luar Ramadan nanti. Kita rutinkan puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Tadi juga barokah Ramadan dalam bentuk qiyamul lail bisa kita rutinkan setelah Ramadan. Nah, ini bagian. Kemudian selanjutnya adalah di bulan Ramadan kita banyak membaca Al-Quran. Alhamdulillah semangat kita juga menjadi bertingkat-tingkat, menjadi meningkat luar biasa Ramadan. Maka di luar Ramadan kita pasang niat, kita dawamkan, kita jadikan dia wirid, berapa banyak dari Al-Quran itu bisa kita baca. Maka sedikit tapi rutin lebih baik dibandingkan banyak tapi terputus-putus. Oleh sebab itu usahakan, yang paling baik adalah usahakan dalam 1 bulan ada 1 kali khatam di luar Ramadan. Nah, itu yang paling baik. Nah, mudah-mudahan kalau kita belum sampai ke situ, kita mengarah ke situ. Karena semangat kita adalah semakin hari kita semakin baik sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun mengarah kepada yang lebih baik, di antaranya dengan membaca Al-Qur'an lebih baik, lebih meningkat di hari-hari dibandingkan hari-hari sebelumnya. Kemudian selanjutnya juga mudah-mudahan barokah sholat berjamaah yang kita lakukan di bulan Ramadan, itu juga barokahnya berlanjut kepada setelah kita Ramadan. Nah, ini adalah bagian daripada usaha-usaha penting yang kita bisa lakukan terus berkesinambungan setelah Ramadan. Kemudian di antara juga adalah mampu menahan diri dari larangan Allah. Nah, ini juga pelajaran besar dari Ramadan. Luar biasa Ramadan itu. Kita tidak berani sedikit pun, meskipun hanya meneteskan air ke dalam mulut kita, masuk ke kerongkongan, atau 1 butir nasi atau makanan ke dalam mulut kita, lalu ke kerongkongan, nggak ada tahu siapapun, tapi kita nggak berani. Kenapa? Kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, barokah Ramadan adalah semangat ini bawa ke dunia kerja, bawa di aktivitas sehari-hari, sehingga kita takut meskipun tidak dilihat orang untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini barokahnya. Kemudian adalah menjadikan sedekah sebagai kebiasaan. Di bulan Ramadan kita alhamdulillah semangatnya apa? Karena pahalanya besar, kita banyak bersedekah. Lalu kita keluarkan harta-harta kita. Nah, jadikan dia kebiasaan, meskipun tadi al-qalilud daim khairun minal katsiril munqati. Yang sedikit tetapi rutin lebih baik dibandingkan banyak tapi terputus. Mudah-mudahan juga sedekah ini menjadi bagian dari aktivitas penting kita, menjadi bagian daripada bukti keberkahan dari Ramadan. Kemudian mampu menahan emosi kalau dipancing orang. Nah, ketika Ramadan kan kita dianjurkan, dibimbing oleh Rasul, wa in sabbaka ahadun faqul inni shaim. Jika ada orang yang memaki-maki kamu, katakan aku puasa. Aku puasa. Sehingga kemampuan kematangan emosi ketika dipancing kayak begitu, nanti barokahnya juga bisa kita bawa sampai di luar Ramadan. Dan terakhir, meskipun sebenarnya ini hanya pancingan saja, tidak semua kita sebutkan di dalam video ini, tapi beberapa pelajaran penting untuk menjadi pelajaran barokah dari Ramadan itu kita bawa di luar Ramadan adalah
mengambil pelajaran dari perjalanan waktu. Mengambil pelajaran dari perjalanan waktu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ternyata 1 bulan pendek sekali. Rasanya Ramadan itu baru kita lakukan beberapa hari, tiba-tiba sudah mau berakhir. Ada waktu bermula, ada waktu berakhir. Itulah pelajaran Ramadan. Dan kita ada waktu lahir, ada waktu kematian. Nah, kemudian kita diperintahkan oleh Allah karena waktu singkat di bulan Ramadan, maka manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendapatkan target besar, yaitu takwa. Nah, dalam kehidupan kita bisa ambil pelajaran. Waktu kamu singkat hidup ini, manfaatkan sebaik-baiknya untuk melakukan yang terbaik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan keberkahan Ramadan, syahrul mubarak itu kita bawa sampai kita ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan terbaik kita yang telah kita lakukan di bulan Ramadan, meskipun tidak seintensif di bulan Ramadan, tapi kita dawamkan dengan amal-amal terbaik kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup kita sepanjang masa selama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini betul-betul sebagaimana doa kita dengan sesama, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal dari kami, menerima amal dari kalian, sehingga kita menjadi orang yang bertakwa dan barokahnya kita rasakan sepanjang tahun. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.